Hai guys, balik lagi di Coffee Talk with Kairos Works. Kali ini bersama gue, Arta, dan juga ada Anton. Nah, di Coffee Talk kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda karena kita akan mengulas tuntas semua sisi lain, sisi dark side, sisi gelap dari fotografer-fotografer yang ada di Kairos Works. Nah, kali ini kita akan membahas habis tentang Antonius Kurniawijaya. Nah, kalau yang teman-teman biasa tahu, biasanya kan ketemu Antonnya di wedding, pre-wedding, kemudian paling banyak tuh di studio karena Anton ini specialized di For Hour by Kairos Works. Tapi di edisi kali ini kita akan bahas tentang sebenarnya Anton itu skillful banget, ahli banget sama still life fotografi. Nah, apa itu still life fotografi? Biar Anton yang jelasin. Jadi still life itu kita memoto sebuah benda untuk terlihat hidup dan semenarik mungkin lah kita buatnya untuk orang, oh iya ternyata bisa ya foto benda ini seperti ini, dan orang jadi tertarik untuk ngelihat atau membelinya. Biasanya kan still life itu kan dipakainya itu untuk foto-foto kayak menawarkan produk segala macamnya kayak gitu. Oh, jadi kalau orang awam nih yang nggak tahu kan fotografi itu ada human interest, itu foto manusia. Betul. Terus ada foto landscape, pemandangan-pemandangan. Nah, ini khusus buat foto-foto benda. Iya. Kayak gitu, biar benda itu kelihatan hidup. Iya. Serem juga sebenarnya. Serem sih. Nah, tapi kalau misalnya still life, kenapa sih lu suka sama still life? Iya, jadi gue suka still life itu karena awalnya ketika gue kuliah, gue kan entrepreneur ambilnya. Nah, jadi di situ gue harus menjual sebuah produk dan untuk gue promosiinnya itu gue harus bisa menghasilkan foto yang baik. Yeah. Cuman kan karena saat itu kan harus minim budgetnya kan untuk membuka usaha itu. Jadi yaudah gue searching di YouTube, gue belajar sendiri untuk gimana sih untuk memoto produk itu supaya terlihat menarik. Nah, jadi udah tuh produk yang gue jual, gue coba foto, belajar lightingnya gimana, waktu itu sampai pakai lampu belajar segala macamnya kayak gitu. Oh, masih terbatas ya? Iya, terbatas banget. Tapi di situ jadi gue membuat sesuatu yang kreatif sih untuk benda itu terlihat lebih menarik. Emang dulu jualan apa? Jadi dulu itu gue jualan case untuk MacBook dan itu handmade kayak gitu. Jadi untuk promosinya segala macamnya gue belajar, dan untuk fotonya itu di situlah awal gue kenapa suka still life. Itu karena keadaan kepepet. Karena lo butuh duit, lo butuh jualan. Akhirnya gimana caranya biar jualannya bagus gitu ya, jadinya lo foto. Dan di situ lo suka sama still life. Karena emang susah sih ya kalau misalnya foto benda mati biar bisa kelihatan hidup ya. Malah banyak kan orang benda hidup kelihatan mati. Gitu. Balik ya malah. Tapi tantangannya apa sih sebenarnya? Tantangannya itu sih ketika kita membuat sebuah foto produk atau foto benda itu, gimana kita bisa menyampaikan purpose dari benda itu, karakter dari benda itu. Bahkan ketika kita foto produk pun terkadang ada sebuah emosi yang kita bisa sampaikan di dalamnya kayak gitu. Emang foto benda itu akan kelihatan kayak semuanya lu bisa foto sama gitu, karena kan gini, benda tuh banyak kan ya. Ya kalau gue pernah lihat di YouTube ada orang foto mobil, gitu itu pakai lighting, kelihatan tuh lakukan ininya. Tapi begitu dia foto makanan, beda juga, gitu kan, harus pakai ada yang pakai fake smoke dan sebagainya. Foto macam-macam, pokoknya tiap benda itu beda-beda lah gitu. Nah, kalau lu sendiri specialize di satu benda tertentu, atau lu bisa foto semua benda itu? So far sih gue bisa foto sih semua benda. Boy. Siapa yang bendanya mau difoto sama Anton? promo. Bisa difoto bendanya sama Anton. Gimana? Menurut lo bisa foto semua benda. Terus yang paling challenging selama ini lo fotonya benda apa? Benda-benda yang challenging itu adalah benda-benda yang reflektif ya. Kayak contohnya kaca. Terus kayak tadi misalkan foto jam. Terus foto yang mobil itu kan bodinya kan reflektif banget kan. Nah, gimana kita buat reflektif itu jadi sesuatu yang meng-highlight kayak detail-detailnya segala macamnya, dan shaping dari benda itu agar terlihat kesannya mewah dan elegan. Gitu. Jadi itu bukan kayak setting ya udah kamera ada mobil depan tinggal foto gitu ya? Enggak. Jadi kan setiap benda itu kan ketika dibuat punya purpose-nya dan punya sesuatu yang ingin ditonjolkan.
hal-hal yang kita mau tonjolkan. Nah itu yang kita benar-benar kita highlight di foto itu, kayak misalnya buat reflektifnya straight light karena ada shaping yang menarik di situ. Lama nggak sih settingannya kayak gitu? Maksudnya kalau foto kan gampang ya, cuma cepret gitu. Lebih lama fotonya apa settingnya? Lebih lama settingnya kayak gitu. Bahkan challenge yang lainnya adalah ketika kita mindahin posisi kameranya sedikit aja atau lightingnya sedikit, itu udah berubah banget moodnya, feelnya. Bahkan terkadang kayak ternyata highlightnya juga berubah apa yang kita mau tonjolin di foto itu. Iya. Gitu. Karena ini ya, beda sih ya kalau misalnya kita foto, anggaplah kalau foto manusia kan, manusia bisa diatur gitu ya. Lu tinggal mau nyuruh, oke, lu senyum, ketawa. Kalau benda lu suruh senyumnya gimana? itu makanya sulit banget. Iya, gue pikir kayak, oke, gue harus tampilin benda ini lucu gitu kan. Gimana cara dia lucu gitu tuh. Makanya butuh konsep kayak gitu. Butuh konsep, terus gimana kita mengkomposisikan benda itu dengan hal-hal yang mendukung untuk tersampaikan purpose-nya kayak gitu. Pernah nggak lu gagal? Pernah. Gak mungkin nggak gagal ya. Pernah. Jadi waktu itu pengalaman gue adalah ngerjain sebuah project yang cukup sulit ya, karena kayak itu dari project perusahaan besar dan kita harus buat sedemikian rupa untuk sesuai sama purpose-nya perusahaan itu. Kayak contoh waktu itu gue sempat ngerjain project jam tangan dan itu lumayan sulit karena kita harus dapetin fun-nya. Oh, jam tangannya lebih ke arah fun, bukan kayak gue bayangin elegan gitu. Bukan yang elegan gitu. Jadi kita gimana buat supaya jam tangan itu terlihat, oh marketnya itu adalah kayak untuk anak-anak, harus lebih fun, harus lebih happy. Gimana kita meng-create foto tersebut untuk sampai ke situ. Dan akhirnya tidak tercapai karena lu gagal memfotonya atau ketika lu foto di reject sama company-nya. Di reject lebih tepatnya. Oke. Set banget. Ya. Jadi akhirnya yaudah gue minta brief ulang. Akhirnya gue mau persis sama yang ada di brief ini. Yaudah ketika kita memfoto sebuah produk, ya itu harus sesuai dengan apa keinginan kliennya, apa yang mau ditampilkan kayak gitu. Lu sakit hati nggak sih? Enggak sih, malah itu challenge buat gue. Oke, gue harus buat yang lebih baik lagi. Oh, lu bukan ya udah lu foto aja sendiri, gue resign. Terus bedanya foto apa sekarang kan lu sudah di wedding, lu fotoin orang tiap hari gitu. Bedanya foto orang sama foto benda itu di mana sih? Kalau foto orang itu kan kita nggak cuma bicara soal teknik ya. Kalau kayak produk kan kayak tadi teknik lightingnya, terus komposisi. Udah gitu hal-hal yang mendukung untuk nyampe ke purpose-nya kayak gitu, ada yang highlight. Nah, cuman kalau ketika kita foto orang itu sampai kayak bahkan emosional orang itu, ekspresi orang itu sampai harus benar-benar ketangkep kayak gitu. Bahkan kayak di dunia foto orang yang fashion pun kayak kita harus benar-benar nyatuin gimana produk itu terlihat menarik ketika dipakai orang tersebut sama gimana kita meng-highlight produk yang akan dijualnya itu sendiri. Lebih banyak hal yang harus diiniin. Tapi lebih lama proses fotonya foto orang nggak sih dibandingkan kan tadi gue udah bilang kalau foto benda lebih lama settingnya dibanding fotonya. Kalau orang lebih lama fotonya dibanding lebih lama fotonya. Karena menunggu dia menghasilkan satu emosi tertentu itu yang agak yang ini ya. Karena kan itu harus digabungin semuanya untuk jadi sebuah karya, nggak cuman teknik kayak tadi still life tapi ada ekspresi segala macamnya. Jadi lebih lama nunggu kayak moodnya. Kalau lu suruh pilih foto orang, wah. Jujur gue lebih suka foto produk. Kalaupun foto orang adalah kayak foto fashion karena berhubungan sama produk juga. Kayak gitu. Oh, that's why sebenarnya lu juga specialize ketika di foto orang, lu lebih suka di studio. Iya, betul. Yang lu bisa kontrol semua kondisinya. Jadi gue suka banget kan. Ya kayak tadi kalau ketika foto produk atau still life lainnya, benda-benda lainnya kan kita gue bisa take control, kayak gue mau buat segala macamnya seperti apa. Nah, karena gue suka hal itu, jadi gue lebih suka di studio karena gue bisa kontrol kayak misalnya ID boardnya kayak gimana, mau konsepnya lebih gila-gilaannya gimana. Nah itu gue bisa kontrol jadinya. Ya tapi tantangan juga lah ya kalau misalnya mau foto orang ya lu dengan emosi yang lu keinginannya, maka gue pengen kelihatan lebih sedih, lebih terharu, lebih bahagia, berarti lu harus lebih sabar aja untuk menunggu gitu. Mungkin challenge-nya di situ. Challenge di situ, terus kayak kalau manusia kan kayak mereka punya mood yang harus dibangun, terus kayak kita bangun relasi ke orang itu gimana supaya ketika di foto lebih kayak dia confident kayak gitu. I see. Terus ada pengalaman yang selama lu foto still life, ada pengalaman yang lu tidak pernah lupakan nggak seumur hidup lu? Pernah. Itu pertama kali ketika gue terima project still life.
Waktu itu kebetulan adalah gue foto food. Oh, Jadi untuk menu. Gue udah paling gagal lah foto food. Gue kalau foto food bukannya kelihatan orang pengen makan, malah kelihatan orang pengen muntah. Jadi waktu itu kenapa gue nggak bisa lupain ketika project itu akan berlangsung, tempat penyewaan kameranya ternyata tiba-tiba nggak ngirim. Oh, lu butuh equipment yang lu perlu sewa. Untuk gua sewa. Dan itu nggak datang. Nggak datang, dan gua nggak ada equipment apa-apa, tapi saat itu harus tetap berjalan. Jadi oke. Gimana? Gua pakai HP saat itu. Wah gila, handphonenya canggih pak. Enggak HP. Tapi oke lah, karena gua ngerti kayak basic-basicnya kayak harus gunain ISO rendah segala macamnya ketika harus diedit. Nah, jadi gua membuat sesuatu sekreatif mungkin, yaitu gua pakai HP terus pakai neon untuk lightingnya, untuk meng-create moodnya untuk menu itu. Nah, jadi saat itu ya udah tetap harus berjalan, gua harus eksekusi semaksimal mungkin dengan alat yang terbatas. Dan itu gagal apa berhasil? Dan itu berhasil. Kliennya suka dan sampai sekarang masih dipakai di menu mereka. Serius? Serius. Berarti mau, jadi lo sekarang tantangannya kalau mau foto wedding pakai handphone juga bisa dong? Wah, itu lebih sulit. Gitu. Oke. Ya kayak, jadi guys, itu tadi kita bahas mengenai still life dengan Anton. Jadi udah tahu sisi lainnya, ternyata Anton tidak hanya jago di studio, tidak hanya jago di wedding dan juga di pre-wedding atau di lifestyle fotografi, tapi juga di still life. Jadi tadi seperti biasa, kalau ada yang bendanya mau difoto sama Anton, kontak. di mana di sini. Follow Instagram Anton di mana? By Antonius. Wait. @byantonius ya. Antonius. Oke. Ya guys, sekian dulu Cafe Talk with Kairos Works. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi yang lain dengan fotografer Kairos lagi yang diungkap sisi lainnya gitu. Jadi tetap stay di Kairos Works Cafe Talk. Bye. See you.